Halo sobat Warsa Organik, bagaimana kalau rumput pada tanaman padi seperti ini sobat? Kita ini pasti ngeluh udah pusing untuk membasminya ya sobat. Nah, seperti inilah gangguan para petani sobat, terutama untuk gulma dan rumput. Nah, sebaiknya kalau lebih bagus kalau sudah begini caranya diwatun sobat. Ya kalau gulma atau rumput ini sudah setinggi padi sobat, ini bagaimanapun kalau di herbisida ini pasti mengganggu ke tanaman sobat, baik itu yang kontak atau yang sistemik. Karena penggunaan herbisida ini bermacam-macam sobat, ada yang di lahan kering, ada juga herbisida yang di lahan basah. Makanya dalam penggunaan herbisida kita harus tahu penggunaan dan fungsi herbisidanya sobat, mau dipakai di yang mana, atau di darat atau yang di berair sobat. Nah, untuk tanaman padi yang lebih baik itu seperti ini sobat, rumput ketika masih seperti ini, masih kecil-kecil ini, kalau di herbisida lebih baik sobat. Nah, walaupun menggunakan herbisida kontak atau sistemik ini bisa saja sobat seperti ini sobat, tergantung kita menggunakannya bagaimana caranya sobat. Nah, kalau rumput masih kecil-kecil seperti ini sobat, atau masih muda-muda sobat, ini sebaiknya kita herbisida dengan menggunakan herbisida sistemik sobat, yaitu herbisida yang dengan menggunakan air sobat. Jadi saat air cemek-cemek, nah itu kita spray dengan herbisida sobat. Karena herbisida sistemik ini cara kerjanya membunuh sampai akar sobat, dan ini perakaran ini harus melalui air sobat. Makanya kalau menggunakan herbisida ini dengan menggunakan air yang lebih bagus sobat. Jadi bukan keadaan kering, tapi dengan menggunakan air biar rumput dan gulma ini cepat mati sobat. Jadi kondisi padi ini harus dalam keadaan digenangi air sobat, atau padi paling tidak itu airnya cemek-cemek saja sobat. Nah, seperti ini sobat, ini kesalahan kita menggunakan herbisida sobat. Ini menggunakan herbisida kontak dalam posisi kering sobat. Jadi saat kering kita spray dengan herbisida kontak, ini akhirnya sobat. Nah, memang sih herbisida kontak itu sistem kerjanya adalah di tempat yang kering. Jadi bila menggunakan herbisida kontak ya seperti ini langsung terbakar semua ini. Kalau tidak segera diatasi dengan pupuk bernutrisi tinggi, ini tidak akan sembuh sobat. Walaupun sembuh itu lama, jadi memperlambat pertumbuhan tanaman padi sobat. Untuk penggunaan herbisida yang benar biar tanaman itu aman, yaitu herbisida itu dilakukan sebelum pembajakan kalau bisa sobat. Nah, sebelum dibajak itu kita spray dengan herbisida sistemik sobat. Rumput-rumput yang ada di sawah itu kita herbisida dengan sistemik, sehingga sekitar 3 hari dari herbisida itu akan kelihatan kering sobat. Setelah 3 hari atau 4 hari baru kita bajak rumputnya ya sobat, biar nanti terpendam oleh bajak untuk rumput-rumput dan benih-benihnya sobat. Setelah itu kan kita airi dan akhirnya tergenang. Ini bisa membusukkan rumput-rumput dan biji-biji rumput sobat. Nah, untuk selanjutnya sobat, ketika akan tanam 2 hari atau 1 hari menjelang tanam sobat, ini kita spray lagi sobat. Kita spray lagi dengan herbisida pembeku benih atau pembeku biji rumput sobat. Jadi kita spray yang rata untuk membekukan atau membusukkan biji-biji rumput sobat, biar tidak bisa tumbuh saat setelah tanam sobat. Nah, begitulah penggunaan herbisida yang tepat sobat, digunakan sebelum tanam padi. Itu rumput sudah habis semua, sudah tidak akan tumbuh sobat. Jadi saat padi sudah tumbuh, ini tidak terganggu oleh obat herbisida dan tidak terganggu oleh gulma dan rumput. Supaya padi dalam menerima pupuk itu sobat, itu difokuskan pada pertumbuhan tanaman sobat, tidak fokus rebutan makanan sama gulma dan rumput sobat. Bila tanaman padi ini bersih dari gulma dan rumput, itu hati juga bisa tenang, nyaman, tidak terganggu, was-was, takut
padinya rusak karena tanaman rumputnya itu banyak ya. Makanya untuk gulma dan rumput ini kita halau atau kita basmi sebelum kita tanam padi sobat. Nah, bagaimana menurut sobat semua? Dan semoga video ini bermanfaat bagi sobat-sobat tani semua. Dan bila ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya sobat. Terima kasih.